Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dan kafir Quraisy pada tahun 8 Hijriah memberikan waktu senggang kepada Rasulullah untuk melebarkan sayap dakwahnya keluar dari Jazirah Arab. Rasulullah mengirimi surat kepada raja-raja di luar Jazirah Arab untuk mengajak dan mengenal Islam. Namun, sebagian besar raja-raja itu malah memberikan tanggapan yang buruk, dari merobek-robek surat Rasulullah, mencaci, sampai membunuh para utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Saat itu, Harits bin Umair diutus Rasulullah untuk mengirimkan surat ajakan memeluk Islam kepada penguasa Busra. Namun, penguasa Busra itu tidak mengindahkan etika diplomasi yang berlaku pada zaman itu, yakni seorang utusan resmi dari sebuah negeri tak boleh dibunuh. Penguasa Busra pada saat itu ialah Hanits bin Abi Syamir al-Ghasani yang berafiliasi ke Romawi Timur. Tetapi utusan Rasulullah itu, Harits bin Umair, dibunuh oleh Hanits bin Abi Syamir. Kabar buruk ini sampai di telinga Rasulullah, dan Rasulullah langsung mengirimkan 3.000 pasukan untuk mencari keadilan atas nama Harits bin Umair. Sebelum melepas 3.000 pasukan ini, Rasulullah berpesan, jika nanti Komandan Zaid bin Haritsah gugur, maka Ja'farlah yang memimpin pasukan. Dan jika Ja'far gugur, maka Ibnu Rawahah yang memimpin. Dan jika Ibnu Rawahah gugur pula, hendaklah kalian memilih pemimpin di antara kalian. Dan berangkatlah 3.000 pasukan muslimin ini ke Busra. Sesampainya di Ma'an, kawasan daerah Mu'tah, mata-mata kaum muslimin mengabarkan bahwa Romawi sudah mengetahui pergerakan kaum muslimin dan tidak disangka mereka sudah menyiapkan pasukan sekitar 100.000 pasukan Syamir ditambah 100.000 pasukan kekaisaran Romawi yang saat itu dipimpin oleh Heraklius. Mendengar informasi itu, para pasukan muslimin banyak yang terkejut. Mereka tak menduga persiapan pasukan Romawi bisa sematang itu. Sebagian pasukan muslim saat itu ragu akan peperangan ini bisa dimenangkan, serta mental mereka yang menciut saat melihat 200.000 pasukan musuh sudah siap menghadang mereka. Tak kala pasukan muslim sudah patah semangat, Ibnu Rawahah langsung memberikan orasi yang membakar semangat juang kaum muslimin. Kita di sini berjuang karena agama Allah, mati sebagai syuhada atau menang sebagai orang yang mulia. Mendengar semangat Ibnu Rawahah, mental para pasukan muslimin saat itu berkobar kembali. Pertempuran pun akhirnya pecah. Kini kedua pasukan sudah saling berhadap-hadapan dan siap saling menyerang. Kaum muslim menggunakan strategi serangan di pagi hari yang mengejutkan pasukan Romawi, karena mereka tak biasa berperang dengan pandangan kurang jelas. Alhasil, banyak pasukan Romawi yang mati, sedangkan pasukan muslim tetap utuh dengan 3.000 pasukannya. Pertempuran sengit ini berlangsung dari pagi hingga menjelang maghrib. Di malam harinya, pasukan Romawi sibuk mengumpulkan mayat-mayat prajuritnya, sedangkan pasukan muslim sibuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan suara mereka menggema terdengar sampai ke kem-kem pasukan Romawi. Keesokan harinya, pasukan muslim menyerang dan bertahan dengan strategi yang sama hingga hari kelima. Berkat kuasa Allah, pertempuran yang tak seimbang itu, pasukan muslim bisa bertahan dan menyerang hingga hari kelima. Di malam harinya, Panglima Romawi mulai merenungkan betapa kuatnya pasukan muslim. Meski hanya berjumlah 3.000 orang, namun mereka mampu mengobrak-abrik 200.000 pasukan Romawi. Di hari kelima ini, pasukan Romawi merubah strateginya untuk menyerang lebih dahulu ke kem-kem pasukan muslim. Hal ini membuat pasukan muslim kewalahan. Sang komandan muslim, Zaid bin Haritsah, gugur terkena busur panah musuh. Ja'far lalu memimpin pasukan dengan membawa panji Rasulullah. Namun kedua tangan Ja'far terputus akibat tebasan pedang musuh, dan Ja'far akhirnya gugur dengan tombak yang menancap di badannya. Kemudian komandan pasukan muslim kini berada di tangan Ibnu Rawahah.
Namun, sang komandan terakhir itu pun akhirnya gugur dengan busur panah di badannya. Ketiga jenderal tempur muslim itu gugur dalam waktu yang bersamaan. Lalu kemudian panji Rasulullah itu diselamatkan oleh Thabit bin Arqam dan mengumandangkan komando perang agar segera diambil alih oleh Khalid bin Walid. Namun, Khalid menolak karena dirasa belum pantas untuk memimpin perang. Tapi karena semua prajurit muslim mendesak Khalid untuk menjadi komandan, akhirnya Khalid menerima tanggung jawab itu. Di hari itu, Khalid beserta pasukan yang lain bertempur habis-habisan. Hingga 9 pedang Khalid bin Walid patah. Qadarullah, pasukan muslim saat itu masih bisa bertahan hingga matahari terbenam. Di malam itu, Khalid mulai berpikir keras untuk mencari solusi. Dan Khalid mempunyai 3 pilihan. Pertama, menarik mundur pasukan tapi harus menanggung beban malu. Kedua, tetap bertahan tapi harus terbantai. Dan ketiga, menyerang mental musuh agar menciut. Lalu melihat kondisi dan menemukan solusi baru. Khalid memilih pilihan yang ketiga yang sepertinya lebih masuk akal. Maka saat itu Khalid mulai menyusun strategi bagaimana menjatuhkan mental pasukan Romawi. Setelah sholat subuh, Khalid memecah pasukan muslim menjadi beberapa bagian. Pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri. Pasukan belakang berpindah ke depan. Kemudian pasukan berkuda membuat gerakan melingkar agar debu-debu berterbangan. Ini membuat pasukan Romawi mengira bahwa pasukan muslim menerima bantuan tambahan pasukan. Ketika pasukan Romawi bangun dan melihat debu-debu yang berterbangan, mereka mengira pasukan tambahan muslim baru saja tiba. Hal ini membuat mental komandan dan pasukan Romawi menciut. Mereka berpikir bahwa 3.000 pasukan muslim saja bisa membuat perang sesengit ini. Apalagi ditambah dengan pasukan bantuan yang belum tentu jumlahnya itu tiba. Maka jalan terbaik adalah menarik mundur secara teratur dari medan pertempuran. Tak ingin strateginya terbaca oleh musuh, Khalid juga perlahan-lahan menarik mundur pasukannya dan meninggalkan peperangan. Dalam pertempuran Mu'tah ini, banyak kerugian yang dialami oleh pasukan Romawi. Namun sebaliknya, pasukan muslim banyak mengalami keuntungan. Dari perang Mu'tah ini, banyak kabilah-kabilah di Jazirah Arab menaruh hormat kepada pasukan muslim dan menaruh hati kepada Islam. Dan sejak saat itu, Khalid bin Walid menerima gelar dari Rasulullah, yaitu Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Sahabat soleh beriman, semangat pantang menyerah dalam menjunjung tinggi agama Allah pasti mendapatkan pertolongan dari Allah, sebagaimana yang terjadi pada umat Islam di perang Mu'tah ini. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam.